Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita dalam acara Ngobar Sojo, Ngopi bareng Ansor Mlati Harjo. Selamat pagi, sore, siang, dan malam kepada Anda semua yang masih setia menonton Ansor Mlati Harjo. Nah, pada kesempatan kali ini pasti dan sangat pasti sekali saya tidak sendiri. Wis ketoro toh, di samping saya ada sesosok Makhluk hidup. Beliau bernama Ahmad atau Muhammad, Mas? Muhammad Haris Amni. Nah, beliau itu anggota Ansor Mlati Harjo. Yang ya kembali lagi, yang diundang di sini itu kebanyakan yang beginner newbie. Terutama kalau yang kemarin itu yang memang sesepuh. Nah, ini yang newbie ya. Jadi corok neng game ini sih noob. Jadi masih belum bisa apa. Tapi kita bisa menggali apa yang dipunyai oleh Mas Haris Amni ini. Iya. Nah, Mas Haris ini saya manggilnya Mas ya, karena ini anak pakde saya. Jadi mau nggak mau tetap manggilnya Mas. Nah, gitu ya. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Mas, sorry, ngos-ngosan nggak? Di tag katanya ngos-ngosan. Nafasnya kok kita. Jadi tadi malam habis gurah, terus belum begitu fit. Gurah itu berarti mengeluarkan itu cairan-cairan itu. Nggih, lendir-lendir di dalam tubuh sing cari yo penyakit lah katanya. Jadi nek gurah ki suaranya malah api. Lah, bro itu belum pernah tak cek. Bisa kira Mau. Gurah suaranya api. Memang katanya memang seperti itu. Biasanya sing kori-kori itu katanya sering ada yang sering gurah seperti itu. Ben suaranya api. Katanya suaranya biar melenting tinggi. Kulamban nate gurah itu kan diberi cairan sing ramuan ajaib iku terus dicongok ngene lah. Nggih. Nah, bariku langsung dikonturu, didorong ben dituru kan salah sekitar ya 2 sampai 3 jam. Iya, ora oleh sisi. Enggak boleh sisi. Mengeluarkan enggak boleh meludah. Ora ngeluarke ingus. Jadi yo mengalir dengan sendirinya. Tapi saya ora kuat. Tekan separuh tak pedot. Nek kojo kuat yo suarane ngumpuli ketua Ansor Mlati Harjo. Lebih dari itu. Karena kita punya ketua itu dan suaranya sangat istimewa sekali. Luar biasa. Besok lagi kita suruh dia ke sini kiroah. Podcast kiroah. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan ini, Mas Haris Amni ini beliau adalah pengusaha. Nah, maka kita akan mengulik, menggali tentang usaha. Entrepreneur. Iya, jadi entrepreneurship. calon apa jenis Crazy Rich. Amin ya. Crazy-nya sudah. Oh, Crazy-nya sudah. Rich-nya yang belum. Nah, beliau ini adalah pemilik apa jenenge? Logo Arto Farm. Nah, logo Arto Farm. Boleh di tag channel YouTube-nya, nanti dibantu subscribe. Ada YouTube-nya juga. Baru juga sebenarnya. Logo Arto Farm. Harapannya logo itu kan apa jenis sumber duit ya. Logo Arto duit, berarti nyumber terus logo itu seperti itu. Ini motivasi juga kenapa saya kemarin bikin channel YouTube. Saya pernah ngobrol sama Gus Idang, daripada kita sekedar nonton sana yang dapat AdSense, mending kita juga ditonton biar kita dapat AdSense kan gitu. Iya. Kita itu hidup kan hanya mencari keadilan. Kalau kita hanya menonton itu nggak adil. Sekali-kali menonton, sekali-kali ditonton, iya. Biar saling mengisi kan seperti itu kan. Alasan tok. Nah, beliau ini memiliki berapa kandang, Mas Haris? Untuk sekarang sudah 3 kandang. Sudah 3 kandang. Itu kita ada investor juga. Jadi nggak sendiri lah. Kalau sendiri nggak mampu, Mas. Ya, benar. Nah, Mas Haris ini adalah apa nek ternak iki bahasane apa sih? Apa kan? Sing duwe ternak iki bahasane apa? Apa ya? Ya, misalnya produksi sesuatu kan bisa dikatakan owner lah. Nah, gitu. Owner atau yang membuat handmade bisa dikatakan artisan. Iya. Belante
Ya, dia memiliki ternak itu ternak kambing. Nah, jenis kambing ini kambing apa namanya? Saya sempat kemarin diceritain tapi saya lupa lagi. Kambingnya istimewa ini. Yang tak kandang itu di kandang ada dua jenis. Yang pertama Jawa Randu sama kambing Peranan Etawa ras Kali Gesing dari Purworejo. Peranan Etawa Kali Gesing ya. Ya untuk yang penasaran nanti bisa cari di Google ya. Kita habiskan di sini. Itu ada Kali Gesing sama Jawa Randu. Coba apa kelebihan mereka berdua? Mereka kambing itu berdua. Ya, mungkin kalau kambing Jawa Randu itu biasanya untuk kambing pedaging. Jadi kalau dari petani melihara kambing Jawa Randu itu untuk kambing potong. Nah, kalau kambing Peranan Etawa ras Kali Gesing itu tidak melulu untuk kambing potong aja, tapi bisa dikonteskan. Soalnya ada kontesnya juga gitu loh. Oh, no, kontes ada. Terus yang dinilai apa nih? Katanya kalau kambing PRS Kali Gesing itu ada sekitar 12 parameter dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, baik itu pola warna segala macam lah. Ada yang kaki ini ada putih polos, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai deker, kepalanya yang wah banyak lah ciri-cirinya. Terus juga sepatu nggak deker. Iya, kurang balik toh ini. Kadang dekere ono sing ucul siji yo Mas, gondol tikus. Seperti itu. Nah, itu. Tapi ini belum sampai ke pertanyaan pertama ini. Iya. Yang saya ingin tanyakan pertama itu kenapa kok milih kambing? Padahal kan banyak jenis hewan ya. Ada kambing, ada sapi, kerbau, banteng, ayam. sebagainya ayam. Kenapa kok milih kambing? Jadi mungkin pertama terkendala modal. Kalau saya harus bikin ternak ayam petelur ataupun ayam pedaging, itu karena saya tidak siap di resiko di pakan. Karena yang jelas pakan kan harus beli. Nah, sedangkan nanti kalau harga misalkan ayam petelur itu harga telur dan harga ayam terus obat-obatan itu nggak balance. Yang jelas kita harus punya dana cadangan untuk backup itu semua kan. Pun ketika nanti harga sudah stabil, kadang dari penjualannya pun belum bisa nutup sama modal yang buat nutupi makan lah, vaksin segala macam kan belum bisa. Terus kemudian kenapa kok nggak sapi? Karena jujur aja kalau sapi itu yang jelas modalnya gede banget. Karena gede sapi. Iya, gede sapi. Terus ketika bicara usia, karena saya kan bergerak di breeding. Breeding itu kayak gimana ya? Ngembang biak gitu loh. Enggak kan ada veterinary kayak penggemukan gitu kan, ada yang berani sampai satu kandang sampai 60, 70 bahkan sampai ratusan kan ada. Itu kan cuma penggemukan dan dia ditarget sekian bulan, sekian hari harus sudah jual. Nah, kenapa saya juga tidak bergerak di situ? Itu pun makanannya kan banyak yang beli. Kayak kangkung kering, kayak kulit kacang hijau, terus masih pakai konsentrate juga gitu kan. Nah, semisal saya harus pakai metode yang itu, saya juga nggak berani. Kalau semisal nanti sudah waktunya jual kok saya belum bisa jual, maksudnya kadang kan kebutuhan pasar kan misalkan udah iya, nanti takutnya wah hewan masih harus di kandang, saya punya tanggung jawab harus tetap ngasih makan, kan berarti biayanya harus tambah lagi gitu. Berarti pakanan wedhus itu ribet ya? Yo sebenarnya nek dibilang ribet nek enggak ya enggak. Tak kira wis cukup. Soalnya Kolonjono rampung. Ya banyaklah mindset orang kan macam-macam. Ada yang bilang wedhus Jawa atau kambing PE itu harus ramban segala macam. Kalau saya memang untuk untuk mengantisipasi biar tetap kambing itu tetap bisa gemuk, tetap ya intinya sehat gitu kan. Wong nyun sewu mungkin zaman dahulu pun kambing kan nggak bisa menek, kambing kan nggak bisa manjat pohon. Jadi saya mikir wah ora kudu ramban, sing penting tetap
mangan. Yo soalnya kambinge dhewe rak nganu kok Mas, rak nembung kok Mas. Tapi menarik ya. Kambing ora iso menek. Sopo sing menemukan nek kambing iku doyan ramban? Ramban ngerti ramban? Ramban itu daun dari mungkin pohon nangka. Pohon nangka, sengon, maoni ya seperti itu. Di atas semua padahal zaman dulu kan kambing nggak bisa menek sampai sekarang. Makanya saya pikir Mas, sepenting tetap tak iya nyuwun sewu karena kambingnya kan juga nggak bisa ngomong kan, nggak bisa minta mau makan apa. Nisbate ngomong, "Bos, aku tukoke bronkos," mungkin tak tukoke. Sebenarnya seperti itu. Gitu Mas ya. Oh, berarti Mas Aris itu hanya fokus di apa tadi namanya breeding ya. Breeding itu perkembangbiakan, berarti memperbanyak populasi. Setelah itu jualnya kapan itu? Setelah umur berapa dari kelahiran biasanya? Tergantung Mas. Kalau itu biasanya karena kambing itu ketika mungkin umur 1 minggu atau sampai 1 bulan lah. Kemungkinan kita sudah punya gambaran kambing itu nanti gedenya mau seperti apa sih kan gitu. Ketoro. Iya. Soalnya kambing itu yo sebenarnya memang dobloro. Ketika kita punya babon seperti apa terus dikawinkan sama jantan yang seperti apa, itu kita hanya sebuah gambaran, oh iki nek tak petuke iki nanti jadinya seperti ini. Lah nanti kalau sudah jadi cempe, kita kan pertama mungkin fisiknya kambing seperti apa, terus nanti waktu perawatannya seperti apa. Soalnya memang perawatannya juga kan nggak gampang lah. Kalau kambing PI itu sebenarnya mau dilos, misalkan sudah lahir terus nanti mau cuma di susu sama induk itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kita dengan harapan makanan tambahan itu bisa menghasilkan kambing yang lebih maksimal lagi. Seperti itu. Pertumbuhannya semakin cepat gitu ya. Semakin menghasilkan cuan nek seperti itu. Nah, selama ini sudah berapa tahun toh? Saya baru Mas, baru sekitar 1 tahun. Selama 1 tahun itu nek oleh takok lika-liku merawat kambing itu seperti apa? Wah, ini yang boleh jelas diceritakan dari awal itu. Yang pertama itu kalau musim seperti ini kan untuk daerah kita mungkin kan sedang musim penghujan. Musim penghujan punya tanggung jawab buat nyari makan hewan ternaknya pun itu kan kadang wah naik dong hujan terus apalagi angin gitu kan. Rasanya iya seperti itu. Terus kemudian kadang kita juga mengorbankan waktu. Makanya kenapa menurut saya kambing PI itu layak dihargai lebih mahal karena cara perawatannya pun luar biasa. Ada yang baru lahir sudah harus ngedot segala macam. Bahkan untuk ngedot sendiri itu untuk menghasilkan cempe yang nanti bisa tumbuh kembangnya bagus, itu bisa sampai 1 hari 4 liter. 4 liter itu mungkin pagi, siang, sore, malam itu harus ngedot, masih nyundulke sama induknya langsung. Ngedot susu. Ngedot susu. Susu apa itu? Susu itu biasanya kita pakai kayak susu formula gitu Mas. Susu formula, terus kemudian untuk pertumbuhan tulang yang bagus kadang kita juga pakai kayak obat tulang. Terus kayak osteoporosisnya. Obat tulang, terus nutrisi vitamin kayak pisang segala macam, tahu putih. Biasanya tahu putih tak gelawuh maem ki saiki tak empake wedhus kan seperti itu. Terus kadang juga menghadapi induk-induk yang baru melahirkan itu ya sebenarnya itu yang paling ribet. Kadang ada yang induk ini kayak sakit. Nah, sedangkan nanti kalau sakit sendiri itu susunya nggak boleh diminum ke cempene ya seperti itu. Kadang nanti wis ndelalah saya juga pernah induke sing di kalungi pendus akhirnya setelah lahir kayak induk itu kehabisan tenaga gitu loh. Terus selama kelamaan makannya juga susah, badannya itu kaku. Akhirnya daripada tak jarke malah mati nganggur kan, iman-iman wong kewan halal kan seperti itu ya, kan. Akhirnya ya tak kalungi bendu buat sate ya. Iya. Ya seperti itulah nih kalung nih apa? Mayoran. Yes.
Kok sebentar ini kok ada panggilan. Mas, tak ke warung minta beli rokok sebentar ya. Boleh. Tumbas, Li. 5.000 itu ya, per batang itu 5.000. Alhamdulillah. Nah, untuk kambing sendiri itu bojone siji apa akeh sih? Poligami berarti kambing itu. Wah, ini naik jadi kambing, Mas. Nah, piye, Kawin nggak harus ijab, Pak. Heeh, bener. Tapi ya nyun sewu nek menungso gelem kawin ra ijab berarti gelem padha karo kambing kan seperti itu. Ya ora usah dipodhok. Wedhus ya, wedhus. Terus nek kambing itu sebenarnya nek menurut saya kan kemarin saya baru mulai kambing PE itu baru punya sekitar yang PE awal-awal itu baru punya 3. PE itu jenis apa ya? Peranaan Itawa itu. Oh, PE itu singkatan berarti. Iya, PE itu peranaan Itawa. Gitu. Waktu punya 3 ekor itu masih numpang kawin. Jadi di model kambing PE ras kali gesing itu beda dengan kambing Jawa Randu. Misalkan Jawa Randu kan jenengan di bandot kawin ke biasa cara gampang itu kon rokok lah lumrah seperti itu kan. Nah, di kambing PE ras kali gesing itu biasa sudah ada tarif. Oh, bukan. Berbayar Prostitusi kambing. Enggak, prostitusi kambing. Wah, tapi saru Mas, wedhuse udo kabeh yo. Wedhus sih. Ora sanggo kathok wis sopan wedhus iki kok. Wah, pancen Mas. Rapet lah. Lakune wis ndungkuk lho wedhus iki, ora ndangan. Ora tegak kan menunjukkan kesopanan wedhus iki. Setelah kaliku berarti kaliku tetep ya jenenge ngopeni barang urip ya tetep ya ora gelem nguripi. Bahasane kan ngono. Ya resikonya juga mati. Karena hidup berarti resikonya mati kan seperti itu. Mati itu bukan risiko sebenarnya. Yo. Tapi kalau di ternak tetap resiko Mas. Modal soalnya. Ya benar. Tapi kan mesti ada hitungan itu kan? Iya. Hitungan nanti kematian berapa persen itu pasti ada hitungannya kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini setelah tadi awal sudah alasannya kenapa milih kambing, kemudian lika-liku bergelut di dunia kambing. Hasilnya, saya Pak takon hasilnya. Cara misalnya kula peh melu ngingu jute wedhus loro kemana-mana iki cara setahun wis kena gelem kaji apa kan ngono pertanyaan. Ya ini sebenarnya nek masalah hasil itu sebanding lurus dengan modal sebenarnya. Semisal pengen hasil kambing yang bagus mau dijual mahal kan berarti dari induknya pun berarti kan modalnya sudah tinggi sebenarnya seperti itu. Cuma saya dulu memang memulai yang 3 ekor itu saya minta dari kakak itu harganya memang lebih miring karena masih saudara. Dulu ngambil harga sekitar 4.300.000 hamil. 1 ekor betina itu ya? 1 ekor betina hamil itu harga 4.300.000. Murah. Iya, nek dibanding beli Jawa Randu, ya mungkin karena itu kan masih saudara jadi harganya ya karena itu juga kelas ekonomis waktu itu. Kalau mau kan ada lagi kelas analisa, kelas breeding kan gitu. Yang kontes-kontes kan harganya ratusan juta itu bahkan. Bahkan sudah ada sampai yang katanya tembus 1 M. Rekor itu sekarang. Rekor 1 M. Indonesia itu. Iya. Kongo apa wedhus sih? Itu dari daerah Jawa Timur katanya nek ndak salah namanya Mister Bejo. Mister Bejo, alhamdulillah kemarin juga dapat kawinan dari sana. Beli yaitu kenapa ada yang beli induk tapi harga murah sedangkan ada cempe yang harganya mahal. Lah ini kan harapannya berarti kan lebih tinggi daripada yang beli yang lebih murah. Kemarin dari anakan yang induk kelas ekonomis itu waktu hari pertama lahir sudah ditawar 1 juta hari pertama lahir. Tapi karena pengen tahu perkembangan kambing terus cara merawat kambing kan kalau belum jalan sendiri kan tetap nanti nggak tahu-tahu kan, nggak dapat pelajarannya juga. Akhirnya tak tahan waktu umur 1 minggu itu kan 2 ekor beranak 2 ekor. Ditelepon lagi, "Dek, tak beli 2 juta 1 ekornya." Berarti kalau induk itu kok beli 4.300.000, 2 ekor sudah 4 juta anaknya kan. Balik ya. Wes saterusnya ini wis ini. Lah seperti itulah. Terus kenapa harus kambing PE? Iya nek nisbate padha-padha ngempan ini. Iya kan maksudnya kan ketika mau kambing apapun kan sama aja ngasih makan.
tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Tetap menentukan kualitas kambing supaya hasilnya lebih tinggi. Sudah setahun ini kan berarti bergelut dengan kambing. Sudah setahun. Wis ngerti bahasa kambing, Bro. Biasa iki jarine nek wis suwi kumpul kan akhirnya apa? Mbeknya kambing itu kan harapannya beda-beda. Iya. Ono sing mbek kewaregen, ono sing mbek pengen mangan, ono sing mbek pengen kawin, ngono ya? Iya. Seperti itu. Lah iki nek ditakoki sing pengen kawin ya angel iki. Katanya ada ciri-ciri. Ada. Kalau iya nek yang umum kan mbek itu sering suaranya misalkan kok wadah pakannya kosong kan berarti lapar. Iya kan. Terus nek misalkan kok tempat makannya itu isi. Terus misalkan itu nek jantan itu jarang bersuara, kalau kan malah jarang. Misalkan biasanya sok nabrak-nabrak kandang, nyundul-nyundul atap gitu. Biasa nih itu dari mata itu kayak keluar air gitu. Terus baunya itu sedikit apek. Itu biasanya tandanya birahi. Oh, birahi nek jantan. Nek birahi nangis. Makan air mata. Iya kan Mas. Birahi kan besok Mas. Biasanya seperti itu. Oh, biasanya seperti itu. Kemudian kalau betina, itu biasanya kalau dipegang bagian punggung sama atas ekor gini, diset itu pasti ekornya gini. Itu tandanya waktunya sudah waktunya kawin. Lah waktu kawin itu biasanya kambing bahasanya kalau di kipit. Nah itu biasanya kalau durasi kipit itu sampai 3 hari, ketika dipegang itu 3 hari bisa siapapun yang megang itu kipit. Iya, Terus nek semisal kok masa birahi selama 3 hari itu lewat, itu biasanya masa tunggunya bisa sampai 15 sampai 21 hari. Baru bisa kipit lagi. Pasti bukan tentang mbeknya itu ya. Saya pernah dengar kalau suara mbek iki beda-beda. Nah, tentang mbek iki ngerti ora ceritane. Kenapa kambing itu suaranya mbek? Loh, lagi angel iki. Kenapa? Karena dulu itu ceritanya yang punya tanduk kan yang punya tanduk. Nah, tanduk itu sebenarnya milik ayam. Kok gitu Mas? Gitu, ayam jago itu punya tanduk. Makanya sampai sekarang terus dipinjam sama kambing tanduk itu. Jadi ayam jago gaya kan duit tanduk dipinjam karo kambing. Korene tak silih, akhirnya dipinjam sampai sekarang belum dikembalikan. Makanya tiap pagi perdebatan itu antara ayam sama kambing. Titik jago nek kluruk, Bre. Kukur. Di sumuku. Di sumuku. Terus kambing jawabnya apa? Ben. So, ben. Nah. Caranya. Masuk. Katanya seperti itu. Wah, nek ayam ditanduk sangar iki. Ki wong biyen iki ceritane aneh-aneh ngene iki. Loh, Mas. Ngampun ini pun banyak sekali ya ilmu yang kita dapat ya, mulai dari awal sampai akhir tentang lika-liku. Nah, terakhir ini Mas Haris, untuk pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin berminat untuk memelihara kambing, entah itu kambing apapun jenisnya, kan mirip ya perawatannya. Nah, itu mungkin Mas Haris bisa berpesan apakah itu tentang pertama untuk memilih apa spesifikasi spek kambingnya sing piye, gue memilih tentang nek misalnya kambing iku kok penyakitan solusinya priye dan lain sebagainya. Dan memberikan semangat bagi mungkin ada teman-teman kita yang sudah ngingu kambing tapi kok adalah anaknya gagal coba lah itu. Iya. Nah, itu monggo. Mungkin yang pertama, kalau uang itu tidak bodoh. Tidak bodoh ya. Jadi kalau modal jenengan gede, pasti kambingnya bagus-bagus. Itu yang jelas seperti itu. Orang bakal kapusan nek duitnya akeh seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut gagal. Karena kalau orang pilihan orang kan cuma 2, gagal atau sukses. Iya. Lah, kalau nggak mau, yang jelas berarti harus mau mencoba. Kalau misalkan nanti sudah berjalan, bisa saling sharing lah. Kita juga orang-orang baru di dunia perkambingan. Kalau misalkan jenengan pengen ikut, yo bahasanya ngentun celengan lah di kambing, nanti bisa main ke kandang lah di barangan. Boleh. Kalau enggak, yang jelas harus subscribe dulu channelnya, nanti tonton videonya. Nah, ini ada channel itu kan nanti mungkin caranya isinya tentang bagaimana cara merawat kambing. Edukasi lah nanti kita seperti itu. Edukasi tentang bagaimana merawat kambing seperti itu. Kok kambing kok susah kawin, gimana solusinya? Nah, ini nanti mungkin bahkan mungkin kalau Ansor punya badan otonom di
perekonomian mau breeding kambing, saya siap. Nah, semoga nanti Ansor Ranting Matiharjo ya, Bapak Ketua nanti bisa. Wah, ini sip pokoknya. Nah, Ketua bisa diagendakan itu. Atau Soalnya kambing setahun sama anak pindu ya mas. Nek wedhusnya 10, Wah, bayangke. setahun 20 nek mana siji. Nek wedhusnya 30, swidak. Nek manake loro weh. Ya intinya itu ya. Ya, Jangan apa tadi ya, yang penting mencoba. mencoba. Berarti Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Never try, never know. Wis. Tidak pernah mencoba berarti ya tidak pernah tahu. Iya. Seperti itu. Ya mungkin itu saja Mas. Siap. Terima kasih sekali sudah membagi ilmu tentang perkambingan duniawi. Nah, semoga kalian bisa ya sedikit, saya yakin banyak ini, tidak sedikit lagi. Banyak yang bisa kita ambil ilmu dari Mas Haris ini. Ya, gitu aja ya Mas Haris ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga itu nafasnya semakin hari semakin membaik. Nah, kecapean sekali. Itu ya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.